sudah ada dari zaman dulunya. Jadi ya, berbeda agama ya, gitu. Masalah kesaktian ya lebih hebat mana? Wah, saya nggak bisa jawab. Kalau menurut saya, ilmu yang akan menjadi hebat, ilmu yang dipakai untuk kebaikan. Kalau ilmu itu dipakai untuk kebaikan, insya Allah bisa menjadi hebat. Tapi kalau ilmu itu dipakai untuk keburukan, ilmu dari manapun, maka akan menjadi nggak hebat. Kenapa? Karena bisa makan ketuanya. Jadi nanti makan ketuanya sendiri. Ilmu dari manapun kalau dipakai untuk kebaikan, maksud kebaikan itu menolong sesama, bisa menghasilkan sesuatu yang baik-baik untuk masyarakat, pasti akan menjadikan hebat. Kenapa hebat? Karena bisa membantu masyarakat banyak. Menurut saya itu udah keren, udah hebat, gitu. Sebaliknya ilmu dari manapun kalau dipakainya untuk tidak baik ya tidak baik, gitu. Karena akan makan tuanya sendiri nanti suatu saat. Jadi yang lebih hebat, yang lebih kuat kalau dijalankannya dalam kebaikan, gitu. Selama dijalankan untuk kebaikan, insya Allah bagus dan kuat, gitu ya. Itu aja menurut saya. Karena memang kejawen juga pasti merasakan sama ya. Ada yang merasakan sama. Saya sudah mengamalkan ini, mantra ini, ABCD tapi nggak bisa-bisa. Nah, itu sama, banyak yang mengalami hal seperti itu juga ya. Di masyarakat umum itu banyak. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya ada satu, itu. Gitu, tapi maaf nggak bisa dijabarkan di sini ya, karena sifatnya memang nggak bisa dibuka di umum gitu. Itu sama. Ada titik tertentu yang memang itu harus dipelajari secara khusus gitu. Jadi bisa belajar di ahli-ahli di daerah Anda masing-masing ya. Silahkan gitu. Kalau masalah kehebatan, kalau untuk kebaikan bagus dan keren gitu. Nah, jadi keluhannya itu sama dari jenis ilmu itu juga biasanya banyak. Saya sudah beberapa kali kok nggak ada hasilnya. Ya, jadi ada satu sumber di dalam tubuh manusia itu yang tidak terpecahkan. Dan itu butuh waktu khusus ya. Gitu, bukannya nggak bisa sebetulnya, tapi butuh waktu yang lebih panjang gitu ya. Butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk membedah sesuatu kegaiban itu. Dan kegaiban itu banyak sekali ya. Banyak sekali cara, banyak sekali rumusan, banyak sekali aliran. Dan pada intinya kegaiban yang tidak terlihat gitu. Dan kegaiban juga itu terbagi beberapa tahap ya. Ada yang dasar, ada yang mulai masuk, ada yang mulai masuk lagi. Nah, di situ ada 3 tahap gitu. Ada 3 tahap. Salah satu contoh kegaiban yang dasar biasanya melalui gelombang pikiran manusia, melalui gelombang pikiran antara manusia satu dan manusia lainnya beradu gelombang pikiran. Ini kegaiban yang tahap 1. Kalau tahap 2, contoh seperti tadi, kita menanam padi, menanam pohon padi, maka akan mendapatkan beras ya. Nah, kalau kita berbuat A, maka nanti akan berbuah A. Nah, ini kan gaib juga ya. Belum tentu kita menanam A, berbuahnya A, belum tentu juga, karena masih gaib gitu. Yang kita tahu kan menanam, tapi hasilnya masih gaib gitu. Cuman kebanyakan kalau menanam A ya hasilnya A gitu. Tetapi nggak semuanya hasilnya A, karena termasuknya gaib. Seperti tadi, kegaiban itu bukan melulu jin dan jin, bukan. Nah, ini udah mulai masuk nih. Jadi nggak mesti kegaiban itu dengan dunia jin, itu nggak mesti. Bukan masalah jin dan jun ya. Kegaiban itu nggak hanya siluman, nggak hanya setan, nggak hanya kerajaan jin, nggak hanya jimat, nggak hanya apa. Kegaiban itu ada di dalam diri kita dan kehidupan kita. Yang percaya mengalami hal gaib, yang tidak dan sangat tidak percaya sekalipun, dia tetap mengalami hal gaib. Nah, saya bukan menantang yang nggak percaya, mohon maaf ya. Kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa, itu kan hak Anda. Kita berbicara dengan untuk yang percaya kepada hal-hal kegaiban.
Tetapi memang sudah kodratnya manusia yang tidak percaya sekalipun, sangat tidak percaya dengan hal-hal gaib, sesungguhnya mereka hidup dengan hal-hal gaib gitu. Kalau tidak percaya dengan jin, setan, hantu ya nggak masalah, karena itu bentuknya wujud. Maksud wujud itu bukan berwujud lahir, itu berbentuk wujud makhluk jin, makhluk gaib. Nah, kita jangan jauh-jauh ke wujud makhluk gaib dulu. Nah, sebetulnya kita juga manusia yang tidak percaya sekalipun mengalami hal-hal gaib gitu. Bagian dari ilmu gaib. Ini masih bagian dari ilmu gaib gitu. Mau dijelaskan apa itu contohnya? Nah, soalnya di zaman sekarang ini rame perdebatan ya antara sugesti dan ilmu gaib. Rame sekali perdebatannya. Dan di kalangan ilmu gaib juga, di kalangan kegaiban juga ramai sekali perdebatan. Ramai sekali perdebatan. Nanti kita bahas satu-satu tentang pengobatan, karena banyak kontroversi dalam pengobatan. Itu nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, saling menyalahkan. Ada lagi yang banyak tentang menarik pusaka harta karun. Nah, itu kegaiban ada lagi gitu. Nanti kita bahas satu-satu nanti. Sekarang kita fokus menjawab yang tadi ya. Seperti apa? Kok bisa orang kan nggak percaya gaib, tapi kok bisa mengalami hal-hal gaib? Ya bisa, karena kegaiban itu sudah menyelimuti manusia ya, bukan golongan, bukan ras, bukan etnis ya. Jadi manusia, berarti manusia itu siapa? Penghuni bumi gitu. Salah satu contoh, adakah manusia yang bisa menentukan nasibnya di masa depan? Ada. Jawaban saya ada. Tetapi mohon maaf ya, ini masih ada tapinya. Ada manusia yang bisa menargetkan, saya ingin jadi sesuatu, saya pasti jadi. Ada yang seperti itu. Tetapi enggak semuanya. Kalau yang berpikir seperti itu banyak, saya pasti bisa menjadi A gitu, dan akhirnya memang jadi A gitu. Tetapi nggak semuanya menjadi A itu. Misal ada 1000 orang, saya mau menjadi A. Nah, yang berhasil itu hanya 100 orang, berarti yang 900-nya nggak berhasil. Tetapi tujuannya sama, semangatnya sama, emosinya sama gitu. Optimisnya, rasa optimisnya sama. Tetapi kenapa tidak sesuai? Nah, kembali ini masalah kegaiban. Kita boleh merasa bisa, kita boleh menargetkan sesuatu, tetapi masa yang akan datang itu kita tidak tahu dan tidak melihatnya. Jadi masa yang akan datang di depan, jauh di sana, kita tahu nggak? Di depan sana kita akan ada apa? Kita sekarang di sini nih. Besok, 1 hari besok, 2 hari besok, 3 hari besok, sampai 7 hari besok, apakah kita tahu di situ apa yang akan terjadi? Ini namanya kegaiban. Ini bagian dari pelajaran ilmu gaib. Paham ya maksudnya? Kita tahu nggak 1, 2, 3 hari ke depan, 5 hari ke depan, 7 hari ke depan? Nah, tentu nggak ada yang tahu kan? Nah, tetapi hanya punya perkiraan. Wah, saya udah melamar kerja nih, saya pasti diterima karena nilai saya begini. Wah, pokoknya nilai saya bagus, pasti diterima. Udah pede. Tetapi pasti 7 hari ke depan keputusannya maaf, ditolak. Nah, ini bagian dari kegaiban. Jadi kegaiban itu kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tentunya saudara semua di sana banyak yang mengalami. Saat ini kita tenang, saat ini kita santai. Ini untuk pengusaha ya. Penghasilan kita bagus, pendapatan kita bagus, income kita bagus per harinya, per bulannya income-nya bagus. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi di minggu depan? Tiba-tiba penghasilan Anda anjlok. Hanya dalam jangka 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, tiba-tiba perusahaan Anda turun dan jatuh, nggak ada. Apakah Anda tahu dengan hal yang akan terjadi ini? Nggak tahu kan? Ini masuknya dari wilayah kegaiban. Jadi kegaiban itu yang nggak nampak. Gaib berarti nggak nampak. Apakah besok nampak di depan kita?
hari besoknya lagi apakah sudah nampak, ada terlihat jelas? Kan nggak ada. Nah ini masih wilayah kegaiban. Ini sudah sering dijelaskan ya. Kegaiban itu seperti apa sudah sangat sering dijelaskan. Semoga dipahami dengan baik. Kegaiban itu bukan hanya jin, siluman, setan, marakayangan dan lain-lain, bukan hanya itu ya. Kehidupan kita manusia selalu berselimutkan kegaiban. Ada. Salah satu contoh, ada satu pria yang mencintai wanita selalu ditolak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada wilayah kegaiban juga. Nah, kita merasa tampan, kita merasa ganteng. Gua tembak nih cewek kan nggak terlalu cantik, dia pasti mau. Ternyata dia nolak. Nah, kita tahu nggak dia mau nolak? Kita nggak tahu karena kita nggak tahu perasaan dia, keinginan dia seperti apa. Dia menginginkan pasangan yang seperti apa. Kita kan nggak tahu. Tiba-tiba suatu hari kita melakukan iseng gitu. Iseng-iseng nggak diinginkan, tiba-tiba wanitanya mau atau sebaliknya lelakinya mau. Nah, kita ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ini banyak yang mengalami di sana ya. Dan juga banyak yang mengalami berpacaran bertahun-tahun, nggak taunya putus. Baru kenal sebulan, seminggu langsung menikah. Nah, apakah Anda menyangka kalau ini akan jadi istri Anda? Atau akan jadi suami Anda? Akan jadi suami saudara semua? Ya, nggak menyangka kan? Nah, itu masih wilayah kegaiban juga. Karena kita nggak tahu. Gitu, nggak tahu di depan kita ada apa. Yang namanya gaib tidak terlihat, dalam kehidupan kita pun tidak terlihat. Kita menargetkan sesuatu di masa besok, di masa yang akan datang, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena kembali ini masih wilayah kegaiban. Gitu. Jadi kegaiban itu nggak bisa mudah diprediksi, karena prediksi itu memakai akal, pikiran, kalkulasi otak. Ya, kalau prediksi itu kalkulasi otak aja. Nah, kalau kegaiban itu nggak bisa dikalkulasi dengan pikiran, dengan otak. Terjadi ya terjadi, enggak ya enggak. Gitu. Banyak orang berangkat kerja, niatnya berangkat kerja, tetapi meninggal di jalan karena kecelakaan. Banyak sekali. Orang mau pergi kantor, kecelakaan. Orang mau usaha apa, kecelakaan, lalu meninggal langsung di tempat. Pertanyaan saya, apakah dia tahu akan meninggal? Nggak tahu kan? Bahkan kita, saudara semua tahu nggak besok mau meninggal? Tidak. Nggak ya? Ini masuknya wilayah kegaiban. Jadi kegaiban itu tidak nampak. Yang tidak nampak itu, salah satu contoh yang simpel, saudara tahu nggak besok apa yang akan terjadi? Tidak. Nggak tahu. Termasuk orang-orang yang meninggal di perjalanan, kecelakaan, tewas. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, kira-kira mau nggak mereka kecelakaan di jalan? Tidak. Nggak mau ya? Tidur di rumah. Mending di rumah ya? Istirahat. Lah pasti, mending di rumah. Itu salah satu contoh yang sangat kita setiap hari itu melakukan kegaiban. Tapi kita nggak tahu kalau itu bagian dari ilmu gaib. Ini bagian dasar dari ilmu gaib yang memang dialami oleh semua manusia. Dan bahkan ada yang melamar kerja selalu ditolak, melamar cewek selalu ditolak gitu. Buka usaha apapun selalu gagal. Rumah tangga sudah berapa kali selalu gagal. Apa aja buka usaha ini itu gagal lagi dan gagal lagi. Banyak yang mengalami hal itu ya. Nah, ini masuknya wilayah kegaiban juga. Jadi nggak bisa dipikirkan, nggak bisa direncanakan, nggak bisa disugesti. Sugesti sekuat apapun tidak bisa mempengaruhi itu. Kenapa? Karena wilayahnya kegaiban. Wilayah kegaiban tidak bisa diatur oleh manusia. Gitu. Kegaiban itu nggak bisa diatur oleh manusia. Apa yang akan terjadi di esok hari kita nggak tahu. Itu wilayah kegaiban. Nggak bisa diatur, direncanakan. Gitu. Silahkan Anda atur, silahkan Anda rencanakan. Mungkin ketika Anda memakai motor, motornya rodanya 4, rodanya 6 biar nggak jatuh gitu. Tetapi kalau memang harusnya terjadi, apapun bisa terjadi. Gitu. Wilayah kegaiban itu cukup dalam dan nggak ada batasan. Tetapi pikiran manusia itu ada batasnya.
gitu. Tapi kegaiban nggak ada batasnya dan nggak bisa diatur oleh manusia. Harus terjadi ya terjadi gitu. Termasuk jin, setan, siluman. Banyak yang memperdebatkan jin itu nggak ada, itu tahayul bagi yang nggak percaya. Untuk yang percaya jin itu ada kok gitu, karena di agamanya memang ada jin diadakan. Seperti saya mempercayai adanya jin, setan, hantu, percaya saya gitu, karena Allah menciptakan manusia dan jin menurut agama saya. Tapi ada yang nggak percaya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang nggak percaya sebetulnya mengalami juga gangguan jin gitu. Yang nggak percaya juga mengalami gangguan jin. Mau percaya mau nggak percaya, jin itu tetap ada di lingkungan manusia. Jadi bingung ya, bingung. Makanya sebaiknya pelajari dulu tentang apa yang kita katakan supaya kita memahami. Soalnya sekarang ramai nih pemahaman-pemahaman yang agak membingungkan. Tanpa memahami dunia gaib, tapi berkatanya begitu mudah. Ini sugesti dan lain-lain. Yang saya tanyakan adalah, apakah kematian bisa disugesti? Apakah rezeki manusia bisa disugesti supaya rezekinya wah gitu? Gitu. Apakah rumah tangganya bisa disugesti? Simpel dulu ya. Apakah anak-anaknya bisa disugesti, diatur supaya jadi yang baik? Istrinya supaya nurut, nggak selingkuh, supaya nggak bertengkar terus, apakah bisa? Jadi sebelum berkata kita terapkan dulu di diri kita. Apakah bisa kita mendapatkan uang sehari berapa juta supaya kaya raya? Disugesti bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu wilayahnya kegaiban dan dalam, nggak bisa diatur oleh manusia. Jadi jangkauannya bukan jangkauan kita ya. Nah, mohon maaf ya. Karena banyak sekali ini zaman sekarang nih aneh-aneh gitu. Mencampur adukan tanpa memahami kasanahnya. Ini yang bahaya gitu. Mencampur adukan tanpa memahami. Jin itu ada loh, bisa mengganggu manusia, bisa. Contohnya apa? Jadi ini bukan permainan sugesti ya, bukan, sangat jauh. Contohnya apa? Pernah nggak, ini contoh simpel aja yang dialami oleh manusia banyak, karena jin itu ada. Jika ingin tahu jin, pelajari dulu tentang jin. Jadi jika ingin tahu jin, bukan jin yang wahahaha. Nggak mesti jin seperti itu. Nggak mesti cari tahu jin seperti itu ya. Jadi ada ilmunya lagi. Jin itu seperti apa? Ada. Kenapa jin bisa mengganggu manusia? Bisa. Karena keterangannya jin itu bisa mengganggu tubuh manusia dan dia tinggal di dalam tubuh manusia. Di agama kami ada keterangannya. Nah, jadi untuk yang tidak percaya sih nggak apa-apa, tetapi saya memberikan bukan memaksa memahami, bukan memaksa untuk memahami, tetapi memberikan pelajaran yang saya pelajari gitu. Contoh manusia di kami itu, ketika manusia tergoda hawa nafsu, berarti itu dipengaruhi jin dan setan, dipengaruhi setan atau jin. Nah, berarti nggak bisa disugesti, bukan. Ini bukan permainan sugesti, ini adalah jin setan. Untuk kita melakukan hal-hal negatif, mabuk-mabukan dan lain-lain, hal negatif lah intinya. Nah, ini jin dan setan yang membuat pertengkaran, tiba-tiba bertengkar dengan siapapun. Ini jin yang berbicara, bukan masalah pengendalian emosi. Ada lagi jawaban, ini kan hanya emosi saja. Karena ada masalah manusiawi, kita meluahkan emosi. Ya, secara pikiran otak manusia itu manusiawi. Ada masalah ya pasti emosi, ya enggak? Nah, tetapi itu menurut akal manusia. Nah, yang saya tanya, awal mulanya marah itu datangnya dari apa, dari mana? Kita bahas sedikit. Kenapa tiba-tiba ada masalah? Nah, ini dulu. Kenapa ada masalah? Masalah ini digiring dari mana sampai ada masalah dan emosi pertengkaran terjadi? Nah, sebelum masalah ini datang, ini ada sesuatu. Maaf ya, sebelum masalah ini datang, ini ada sesuatu yang menyebabkan datanglah si masalah itu. Lalu kita juga mulai dipengaruhi. Nah,
tiba-tiba ada satu titik yang membakar aliran darah kita, tek, pecah, hati langsung panas gitu. Nah makanya tadi saya nggak mau jawaban dari hati dan dari masalah, karena saya sudah paham jawabannya manusia marah ya dari hatinya ya, dan dari masalah saya sudah paham gitu. Jadi nggak butuh jawaban itu. Yang saya tanya ini, kenapa ada manusia tiba-tiba membawa masalah ke depan kita, dan kenapa tiba-tiba kita langsung keluar amarahnya. Nah, saya tadi sudah membocorkan sedikit, ada sedikit titik yang membakar aliran darah di dalam diri kita. Tak, pecah jadi panas semua, langsung emosi. Dok. Nah, yang saya tanyakan awal mulanya. Nah, ini mungkin bingung ya untuk yang belajar awal. Ya nafsu saya sudah paham, Pak. Anak-anak juga sudah tahu amarah ya nafsu. Anak-anak juga tahu nafsu ya, namanya emosi itu dari hati, dari nafsu, dari amarah. Iya, sudah paham itu. Tetapi yang dimaksudkan saya ini mungkin membingungkan sekali. Ada satu titik yang pecah sehingga menimbulkan darah itu panas. Lalu mengalir deras, hebat, panas. Lalu hati langsung naik adrenalinnya. Nah, yang saya tanyakan, titik awal mula pecah itu dari mana? Nah, itu yang harus diwaspadai ya. Jadi bukan masalah, itu emosi manusiawi. Ya iya, emosi ya manusiawi. Kalau nggak emosi bukan manusia. Itu kata Kisubu dari setan katanya. Nafsu, ya iya nafsu, manusia punya nafsu amarah. Gitu. Masalah iya dari masalah. Cuman coba dikaji, diperdalam baik-baik, disimak baik-baik. Masalah itu kenapa harus ada di hadapan kita sehingga kita langsung naik adrenalin. Yang saya pernah pertanyakan adalah kandungan-kandungan yang membuat kita panas emosi itu dari mana awal mulanya. Gitu. Yang sudah jelas ya dari masalah tadi, tapi bukan ini. Gitu. Yang ditanyakan lagi, kenapa masalah ini bisa datang ke sini? Coba. Padahal kan kalau kita nggak datang ke sini, kita nggak kena masalah. Ya, gitu. Terkadang nih kita manusia datang ke sini malah dapat masalah. Coba saya nggak datang ke sini, saya nggak dapat masalah nih. Ada yang mengalami banyak ya. Nah, untung saya nggak ke situ, jadi saya aman, nggak kena masalah. Banyak yang mengalami seperti ini juga ya. Nah, itulah, ini masih wilayah kegaiban. Gitu. Kalau buruk itu dari setan, dari jin. Gitu. Untung tadi saya nggak ke sana. Jadi saya nggak kena masalah. Saya kena masalah. Coba kalau tadi nggak jadi ke sini saya, mungkin saya nggak kena masalah. Nah, ini yang menyelimuti manusia. Ini masih wilayah kegaiban. Ini salah satu kerja jin, ya. Jadi kerja jin itu dalam, namanya gaib, tidak terlihat, bukan dengan logika. Kalau kegaiban itu tidak bisa dipikir oleh logika. Kalau berpikir logika terbatas, seperti tadi contohnya. Saya marah karena di depan saya ada masalah. Itu logika. Ya saya pasti marah lah karena ada masalah. Ya iyalah nafsu. Karena saya nafsu jadi amarah, emosi. Nah, kalau mau diperdalam, ini masalah tiba-tiba datang ke sini dari mana awal mulanya? Jika ditelusuri lagi, misalkan ini orang datang ke hadapan tiba-tiba buat masalah. Kalau kita telusuri lagi, tanya ke orangnya, kok kamu tiba-tiba datang ke sini lalu buat masalah? Dia pasti menjawab, nggak tahu, saya di sini tiba-tiba pengen ke sini aja. Timbullah masalah. Nah, ini wilayah kegaiban. Ada jin juga kalau hal-hal buruk. Bisa saja dia di sini digiring nih, giring. Ayo sini, dek. Kita jalan sini, dek, bertemu, terjadi masalah. Bisa. Jadi tentang ilmu gaib, tentang jin itu sulit dideteksi oleh akal logika. Itu sangat sulit sekali. Gitu. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu tentang kegaiban, karena kegaiban itu tidak bisa diprediksi, sangat sulit. Gitu, sangat dalam, dan jangan memperdalam sendiri tanpa yang membimbing, karena dikhawatirkan
nanti terkena gangguan jiwa ya, bahaya. Kegaiban itu banyak sekali resiko tentang gangguan jiwa. Banyak orang yang belajar ilmu gaib jiwanya tergoncang, terganggu karena resikonya berat gitu. Kenapa berat? Ya karena manusia hidup ada yang gaibnya, ada arwahnya, ada ruhnya, dan ilmu gaib itu berhubungan dengan hal-hal gaib. Jadi frekuensinya sama gitu, frekuensinya sama. Kalau terjadi suatu gesekan, maka nah seperti itu nanti bahaya ya. Ini lanjutan yang tadi Kang, pertanyaan lagi. Kalau kan banyak ya teman saya juga yang angkatan dulu belajar hikmah, wirid itu. Kemarin dia telepon, katanya kalau dari wirid ada hodamnya. Ya kalau merasakan badan kita ada hodamnya kayak apa sih? Ya, kurang tahu, saya juga belum bisa merasakan itu. Oh gitu. Ya, terus katanya dari wirid itu mengandung energi. Energinya kayak apa sih? Nah, sampai sekarang pun ya belum kejawab juga gitu. Dari wirid ada hodamnya, ada gitu. Ada yang ada hodamnya, ada juga yang enggak ya. Jadi di sini enggak semuanya ada hodam. Ada yang ada hodam, ada juga yang enggak ada hodam. Gitu, enggak semuanya. Tapi beda-beda tipis sih. Beda-beda tipis. Mau mengatakan ada hodam, mau mengatakan enggak ada hodam, beda-beda tipis. Karena sumber intinya kemana gitu ya. Ini perlu dipahami supaya tidak terjadi pertengkaran gitu ya. Kenapa nggak bisa merasakan? Karena tadi belum terbuka sesuatu di dalam tubuhnya, jadi sulit merasakan. Nah itu butuh belajar khusus gitu. Energi ada di setiap ini ada energinya gitu. Kalau energi itu lebih alamiah, lebih ke ilmiah masuknya ya, alamiah dan ilmiah. Kita bisa menyelaraskan diri dengan energi alam, itu juga bisa. Ada lagi pelajarannya ilmu energi. Kalau di Padepokan ada yang dinamakan soul energy ya. Nah itu lebih ilmiah dan alamiah gitu. Bukan, ini terlepas dari ilmu kegaiban gitu, ilmu wirid atau kebatinan. Ini beda lagi ya gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Yang mau belajar jarak jauh silahkan. Untuk non muslim ya, ada yang banyak yang ingin belajar non muslim, silahkan. Tapi nggak bisa jarak jauh. Kalau non muslim belajarnya langsung ke Padepokan aja ya. Nanti belajar bersama di sini. Itu silahkan. Intinya untuk kebaikan, untuk menolong saudara-saudara kita dimanapun, agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat di tempat Anda masing-masing. Silahkan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.